Nah, Silakan. Ya, masih stand. ya, apa mau bahas di mana kemana mau apa untuk apa tujuannya di mana? Silakan. Kan Bang Suma tentang Yesus Tuhan itu aja. Oke, boleh. Jadi Ya. eh Yesus Data yang Bang. Kita aja Iya. ya, nggak usah kita ke bahasa yang lain. Ya. boleh. Ada berapa Tuhan menurut pemahaman saudara? Satu. Yang mana yang satu itu? Tuhan Yesus Kristus. Bapak bukan? Langsung aja. Iya, Bapak gimana? Enggak Tuhan dia. 10 ayat 30. Gimana? Jadi saya aja duluan yang jelasin Bang Suma. Iya, silakan. Ya. Saya aja yang duluan jelasin kan pertanyaan. Iya. Bapak pertanyaannya Tuhan kamu berapa? Saya jawab satu. Bapak atau Yesus atau Roh Kudus? Ya toh? Pertanyaannya kalau menurut catatan Alkitab dalam kitab Yohanes, di situ dikatakan Yohanes 14 ayat 18, tiada aku akan meninggalkan kamu piatu, aku akan datang kepadamu kelak. Jadi itu bicara tentang bahwa kalau dalam iman Kristen, Roh Kudus itu adalah Tuhan sendiri. Berarti Roh Kudus itu yang diludahin. Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman, firman bersama-sama dengan Allah, firman juga itulah Allah. Ya, ayat 14, firman itu sudah menjadi manusia. Jadi di dalam kekekalan sebagai firman, dia menjadi mengambil rupa daging. Jadi yang diludahin itu daging, tubuhnya. Iya, itu bukan Roh Tubuhnya yang Kudus. diludahin, itulah manusianya. Karena itu di dalam Alkitab ada hal-hal yang perkataan Tuhan Yesus Kristus tentang dia sebagai anak manusia, karena dia manusia 100%. Demikian juga ada perkataan dia sebagai Allah yang sesungguhnya, karena dia berkata bahwa aku dan Bapa satu. Enggak, yang saya tanya Roh Kudus, apakah Roh Kudus yang diludahin oleh orang-orang Yahudi? Jadi saya jelaskan bahwa yang diludahan itu adalah sifat kemanusiaannya, daging itu Bang. Bukan Roh Kudus itu, bukan? Pada saat seseorang meludahi saya misalnya, yang kena bukan roh saya, yang kena pasti kalau dia kena di tangannya, di tangan saya, daging saya. Pada seorang meludahi saya di wajah saya, yang kena daging di wajah saya, bukan roh saya. Walaupun keduanya tidak bisa dipisahkan. Iya, berarti beda antara roh dengan daging, ya. Gimana kita mau bedakan? Sama seperti saya punya roh, tapi saya nggak bisa membedakan roh saya. Tapi saya tahu saya ada roh yang tidak kelihatan, yang tidak nampak. Walaupun diludahi pun kita tahu nggak kena, bukan kenanya di daging, bukan di roh. Itu kan pertanyaan Bang Suma. Pada saat orang Yahudi meludahi Yesus, apakah rohnya kena? Tentu. Dan saya pikir itu bukan pertanyaan masuk akal. Kenapa? Sabar Bang, sabar. Sabar, saya saudara. yang jelaskan Bang Suma. Saya sabar, tetapi saya menjelaskan itu pertanyaan Bang Suma itu. Cara saudara menjawab itu akal-akalan. Jadi gini, ketika saya meludahin wajah Anda mengatakan itu tidak meludahi roh saya, kan gitu ya Bang ya, tetapi meludahi jasad saya. Yes. Nah sekarang jasad tanpa roh, Ya. ketika saya ludahin, ada nggak reaksi kalau jasad itu tidak ada rohnya? Jasad tanpa roh ketika diludahin, Apakah ada reaksi? artinya Bang Suma bicara bahwa artinya seperti mayat diludahi. Iya. Masa Ada mayat nggak itu reaksi? bergerak? Tentu tidak.
Tentu tidak, karena dia itu mayat. Nah, Ya. berarti ketika dia marah, padahal bukan roh yang kena, kenapa rohnya yang marah? Datanya Karena- gimana? Hah? Data ayatnya gimana? Enggak kan? Anda mengatakan bahwa ketika saya meludahin saudara, maka bukan roh saudara yang saya ludahin. Oke, saya ikutin. Nah sekarang bisa nggak Anda marah tanpa roh? Padahal bukan roh yang kena ludah. Kenapa harus Anda marah? Bisakah saya marah Tanpa roh? tanpa roh? Tentu Ya. tidak bisa, jawab saya. Tidak bisa. Tentu tidak bisa. Karena itu mayat. Terus Kenapa? kenapa marah? Kalau Kenapa memang bukan, marah? kenapa marah kalau memang bukan roh yang kena? Kan itu katanya satu. Karena itu satu. aku dan apa satu dia satu dalam roh. Berarti jasad itu adalah roh itu juga kan? Hah? Jasad pada saat dia hidup, jasad itu ada roh di dalamnya. Ya kan tadi katanya satu, Ya, Bang. Kalau tidak satu mati Tapi sudah. roh itu juga di dalam. Sama Nah. seperti Bang Suma. Bang Suma itu punya roh pasti. Punya roh. Iya. Jangan lari ke Nah, saya. jadi gambarannya manusia aja, Bang. Nah, kalau yang dikatakan satu itu adalah ketika roh dan jasad itu menyatu, kan gitu. Kan perimbangnya tadi antara Yesus dan Bapa, antara Yesus dan Bapa, antara roh dan Yesus yang adalah daging. Lalu kemudian Anda mengatakan bahwa yang daging itu ya bukan roh. Yang itu 100% manusia. Nah sekarang bisa tidak kemudian Yesus merasakan lapar, merasakan takut, merasakan marah, sedih tanpa roh? Secara manusia, kemanusiaannya pasti lapar lah, Bang. Iya, tanpa roh bisa nggak lapar? Tanpa roh bisa nggak jasadnya Yesus lapar? Tanpa roh. Mm-mm. Mana saya bilang Tuhan tanpa roh? Nggak, tanpa roh bisa nggak jasadnya Yesus ini lapar? Kalau Yesus tanpa roh berarti dia itu sudah mati, Bang. Iya, pertanyaan saya, mati. bisa tidak jasadnya Yesus itu marah tanpa roh? Mayat gimana bisa marah, Bang? Berarti tidak. Tapi tanpa roh itu berarti Berarti tidak. ya. Berarti antara jasadnya Yesus dan rohnya Yesus itu adalah satu komponen yang satu, betul? Ya, Oke, berarti meludahi Yesus sama dengan meludahi rohnya. ya. Pertanyaan saya sekarang, rohnya Yesus itu Roh Kudus atau roh manusia? Roh Kudus. Bagus. Saya catat, Bang. Ya, Rohnya Yesus itu adalah Roh Kudus. Ya. Oke. Berarti menampar Yesus adalah menampar Roh Kudus. Meludahin adalah meludahin Roh Kudus. Membunuh Yesus berarti membunuh Roh Kudus. Sepakat enggak? Enggak, Bang. Membunuh Yesus sebentar lagi berarti membunuh Roh Kudus. Gimana kalau itu mau mati, Bang? Tidak ada satu manusia Sekarang bisakah dikatakan membunuh roh. bisa nggak seorang dikatakan Membunuh tubuh bisa. Tapi pertanyaan Bang Suma gini, Bang Suma tanya, pada saat dia membunuh Yesus, berarti dia membunuh roh Yesus. Saya tanya, di mana orang yang bisa membunuh roh? Nah, Orang itu hanya bisa membunuh tubuh. Tubuh Di mana- itu bisa mati, Bang. Oke, Tetapi tadi- roh itu kekal karena roh itu dari Allah. tadi dasarnya bisakah orang meludahi roh? So, Tidak. saya bilang, Tetapi ternyata dunia. meludahi dagingnya itu sama halnya meludahi rohnya. Tadi Anda mengiyakan. Karena kan roh di dalam daging, Bang. Nah, Kan itu sama dia. seperti saya. Itu dia makanya. Berarti membunuh Yesus sama dengan membunuh Roh Kudus, kan gitu. Enggak, Bang. Karena gimana kita mau bunuh roh? Sama seperti seseorang bisa, misalnya dia dendam sama Bang Suma. Bang Suma ini melakukan penghujatan di agama Kristen, memutarbalikkan ayat firman Tuhan. Kemudian dia dapat Bang Suma, dia bunuh Bang Suma. Dia hanya bunuh
tubuhnya Bang Suma, tapi loh Bang Suma itu tidak mati. Karena itu saya bilang, pada saat seorang membunuh tubuh Bang Suma, dia tidak bisa membunuh Bang Suma, karena roh itu kan keyakinan Bang Suma ke neraka, ke surga mungkin. Iya, bukan. Maksud saya gini loh. Maksud saya gini, Bang. Ketika kemudian Roh Kudus punya jasad, dia hidup sebagai manusia. Ya. Tapi ketika kemudian Roh Kudus dibunuh, maka dia tidak hidup sebagai manusia, melainkan makhluk roh saja. Ya. Iya kan? Berarti membunuh Yesus sama dengan membunuh Roh Kudus, dalam arti kata memisahkan Roh Kudus dengan kemanusiaan Yesus. Betul? Saya mau gimana Bang? Membunuh Yesus sama dengan memisahkan antara jasadnya Yesus dengan Roh Kudus itu sendiri. Terpisah mereka kan? Rohnya Yesus sendiri. Ya, silakan. Bagus, kita tepuk tangan. Berarti apapun yang dilakukan manusia terhadap Yesus itu sama halnya melakukannya terhadap Roh Kudus. Betul? Karena kalau pembahasan roh itu juga saya nggak bisa kita menyatukan sama orang dihina pun, tapi dalam rohnya dia bisa tahan, dia bisa tenang. Kita tidak tahu. Roh itu kan berhubungan dengan hati, dapat dikatakan seperti itu. Kita tidak tahu hatinya seperti apa. Kita tidak tahu. Jadi pada saat pertanyaan Bang Suma tentang roh, saya juga untuk menjelaskannya, karena sudah bicara roh, kita sudah tidak bicara akal. Nah, sekarang kenapa Anda tentang akal kepikiran, karena kita adalah makhluk berakal, maka tentunya pertanyaan masuk akal. Kalau kapasitas saudara tidak sampai ke sana, kenapa Anda berani mengatakan bahwa Roh Kudus itu adalah Yesus itu sendiri? Karena ayat pendukungnya ada Bang. Saya percaya dengan Yohanes yang menulis kitab Injil Yohanes. Kitab Injil Yohanes itu oleh muridnya Tuhan. Muridnya Tuhan Yohanes itu adalah murid yang paling dekat dengan Tuhan. Dan itu ada pernyataannya di dalam Yohanes 17. Di situ diceritakan tentang aku tidak akan membiarkan kamu piatu, aku akan datang kepadamu kelak. Dan bicara tentang roh, tetapi penolong itu Roh Kudus, karena itu bicara akan datang walaupun dia sudah mati. Walaupun dia sudah mati secara manusia, aku akan datang, karena itu janji Tuhan Yesus. Waktu pergilah, beritakanlah Injil kepada sekalian alam, kepada segala makhluk, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Kemudian di dalam kisah Rasul, di situ pernyataan tentang Roh Kudus itu masuk pada murid Tuhan. Karena itu murid Tuhan pada awalnya ada orang yang Petrus pada saat ditakuti oleh dayang-dayang dia takut, tetapi setelah Roh Kudus itu datang ke atas kepalanya, maka dia boleh mengkhotbahkan tentang Tuhan Yesus Kristus sehingga ribu orang bertobat. Nah, itulah Roh Kudus. Jadi pada saat ini Roh Kudus itulah Roh Kristus sendiri yang datang kepada kita. Tepuk tangan dulu. Nah, sekarang begini. Kalau Anda mengatakan bahwasanya Yesus, Roh Kudus itu adalah satu hakikat. Nah, sekarang apakah kemudian orang yang membunuh Yesus itu adalah orang yang menghujat Yesus? Orang yang membunuh Yesus adalah orang yang menghujat Yesus. Iya. Saya tidak bisa menilai tentang hal membunuh Yesus, apakah yang menghujat Yesus. Kalau yang meludahin, kalau yang meludahi Yesus, apakah itu sama Bang? Apakah itu menghujat Yesus kalau meludahi? Jadi tentang hal membunuh meludahi Yesus, apakah menghujat Yesus? Membunuh meludahin, apakah menghujat Roh Kudus? Mungkin akan pertanyakan ke situ. Tentang membunuh dan ya, jadi bagaimana? Apakah membunuh Yesus sama dengan membunuh
Roh Kudus menghujat. Pertanyaan Menghu- abang menghujat. bukan, Roh Kudus, tunggu dulu, Yesus. pelan-pelan paman, pelan-pelan, Ya, pelan-pelan. siap. Sekarang ketika menghina Yesus, menampar, meludahi, menonjok Yesus, menggantung Yesus, menombak Yes, Yesus, yes, membunuh Yesus, apakah itu bagian daripada menghujat Yesus? Itu menghujat Yesus atau memuliakan? Itu adalah bentuk menolak Yesus. Menolak atau Untuk menghina? menolak Yesus. Menolak dengan cara menghina, menistakan, Bukan hanya merendahkan. cara menghina, menolak dengan cara membunuh, bukan hanya membunuh, Apakah tapi itu- menyalibkan Yesus. apakah Karena itu bagian- keselamatan harusnya kepada mereka, tetapi dialihkan kepada kita, segala bangsa, bukan hanya kepada bangsa Israel. Iya. Gitu bang. Apakah itu sama dengan menyangkal? Ya menyangkal. Oke. Apakah itu sama dengan memfitnah Yesus? Memfitnah. Iya. Apakah itu sama dengan menghujat Yesus? Kalau bahasa menghujat bang, kalau menghujat itu kalau KBBI itu bicara tentang menghujat. Kan itu sudah bahasa lain. Kalau bicara tentang menghujat bang, Berarti Anda sudah tahu ini endingnya. Anda sudah tahu endingnya kemana? Saya bertanya begini. endingnya kemana ini bang? Hah? Anda tak? Endingnya gimana? Sekarang ini kan ini pertanyaan asumsi terakhir. Bang Suma yang Bang Suma mau angkat persepsi Bang Suma Bukan. ya, Orang saya yang mau Islami. orang yang paham Bible pasti tahu arah tujuan saya. Sekarang saya terakhir bertanya. Ya. Pernyataan Paulus yang mengatakan Kristus mati dengan jalan kutuk sebab ada tertulis terkutuklah Yesus yang mati digantung di tiang salib. Di mana ayatnya, Bang? Galatia 3 nomor 13. Ya, Apakah saya baca itu dulu ya Bang. Saya baca Iya, dulu ya. Oke, silakan. Abang jangan terlalu berapi-api. Enggak, saya cuman ada ini ending pointnya aja. Ya betul. Tapi nggak apa-apa, saya baca aja supaya saya juga Ya, silakan. meresapi penjelasan abang. Silakan Galatia supaya nanti Anda sadar posisi apakah Anda ini anti Kristus atau Anda ini Ya. pengikut Kristus. Silakan. Ya. Galatia 3, Galasi 3 nomor 13. Galatia 3 ayat 13. Siap. Galasi. Galatia. Kan muslim salah sedikit nggak apa-apa, soal buat Galasi nggak masalah, saya nggak protes. Iya. Galati Ya, 3:13. Anda tadi yang Maka memulai Kristus soalnya. sudah menebus kita. Galatia, bukan Galasia. Galatia. Iya, tahu. Iya, Oke, iya, silakan. Iya. Silakan. Maka Kristus sudah menebus kita daripada kutuk Taurat itu dengan menjadi suatu kutuk karena kita. Karena ada tersurat bahwa kutuklah tiap-tiap orang yang tergantung pada kayu. Bisa saya jelaskan Bang tentang ayat ini? Saya Bisa cuma saya bertanya. jelaskan dulu tentang ayat ini? Saya bertanya silakan. dulu baru dijelaskan. Pertanyaan saya, apakah Ya. dengan mengatakan Kristus mati dengan jalan Catat, Bang, saya, Bang. menjadi kutuk itu penghujatan atau bukan? Silakan. Hujatan Berat paman, berat. Kalau dia Bang, anak sekolah iya. minggu, pernah sekolah minggu ini dia paham. Bang. Apakah itu penghujatan dengan mengatakan Kristus itu mati dalam keadaan kutuk? Dian, di mute dulu Dian. Berisik kau ini Dian. siapa Itu ini yang ada Itu tadi penghujatan yang- atau penghormatan atau penghujatan itu? saya mau Dian, jelaskan Bang semua. Sebentar Bisa, Bang Dian, di mute dulu Bang Dian. Ya. Berisik nanti Bang Dian. Jadi tentang imut. Ya. Jadi tentang Galatia 3:13 itu berhubungan dengan budaya pada masa itu, Bang. Hukuman yang paling berat pada masa itu itulah hukuman di kayu salib. Untuk penjahat Hukuman kan? karena itu dikatakan Itu hukuman untuk Iya, benar. penjahat. Sekarang bukan Yesus hukuman untuk penjahat, Bang. Itu intinya mereka yang disalib itu adalah hukuman terkutuk. Iya. Karena siksaannya itu sangat kalau kita tahu tentang karena dia siksaan melakukan yang dosa diberikan oleh besar. Tuhan. Karena orang itu melakukan Saya dosa besar. menjelaskan Bang semua.
Enggak, saya bertanya. Saya menjelaskan. Saya Kristen. bertanya. Saya Itu menjelaskan tentang iman saya, beri kesempatan. Oke, Saya mau silakan. jelaskan tentang Ya. rumah tangga. Tapi saya deteksi kalau ada aroma-aroma ingin melarikan kemudian apa yang jadikan ending materi. Terima kasih. Ah, Ya, untuk teman-teman Kristen yang ada di teman ini jangan lupa follow saya ya, follow saya. Jadi tentang pertanyaan Bang Suma, apakah Paulus menulis suratan ini kepada sidang jemaat yang ada di Galatia adalah penghujatan atau tidak? Karena bunyi ayatnya adalah, maka Kristus sudah menebus kita daripada kutuk Taurat itu dengan menjadi suatu kutuk karena kita. Karena ada surat bahwa kutuklah tiap-tiap orang yang tergantung pada kayu. Itu bukan Dengan penghujatan, Ulangan saat tetapi penggenapan nubuat para nabi ya. Oke, Nanti oke. saya sudah mendobakan tentang kematian Yes. kedatangan Tunggu, Yesus sabar. mati. Sabar. Paulus sedang nanti mengutip gantian. Kemudian Paulus sudah ya, mengutip Ulangan 21. 21. Nah, di Ulangan Ya. 21 nomor 2223 itu yang dihukum seperti itu siapa? Orang muliakah atau memang orang dihina atau orang dikutuk oleh Tuhan? Ya, kita baca aja ayatnya. Ya, Ya, tuh Bang. silakan. Ulangan 21. 21. Siapa ini yang bercanda? Bisa dimut nggak? Ayatnya 2223. 3 ya. Maka jika orang seorang telah berbuat dosa yang patut ia mati di bumi, dan jika hukumannya kamu menggantungkan dia pada kayu, tidak boleh mayatnya bermalam pada kayu itu, melainkan hendaklah kamu menguburkan dia pada hari itu juga, karena orang yang tergantung itu kutuklah bagi Tuhan Allah. Maka sebab itu janganlah kamu najiskan tanahmu yang telah dikenakan Tuhan Allah padamu akan bahagian besar. Terima kasih. Sekarang ya, inilah konsep penulisan. Ya. Oke, sekarang yang Anda temui di situ, yang Anda dapat poinnya di Ulangan 21 nomor 2223, orang yang dihukum di situ adalah orang yang melakukan dosa besar yang sepadan dengan hukuman mati, dan Tuhan sendiri yang mengutuk orang tersebut. Betul? Ya, betul. Nah, ini yang dikutip oleh Paulus. Betul? Ya. Berarti Yesus adalah pelaku besar, pelaku dosa besar yang sepadan dengan hukuman mati yang dikutuk oleh Tuhan. Betul? Ya. Apakah itu menghujat Yesus karena sudah disepadankan dengan pelaku maksiat yang dikutuk oleh Tuhan atau tidak? Jadi karena Bang Suma mengangkat tentang ulangan ini, saya tertawa ini. Bang Suma ketawa. Jadi Ini pertanyaan bisa saya serius. jelaskan Bang Suma? Bisa. Silakan. Bisa saya jelaskan. Jadi tentang hal penubusan ini tidak ada nubuatannya dalam Alkitab. Bukan. Paulus mengutip data itu. Pertanyaan Karena saya, saudara. Bicara tentang dosa. Pertanyaan saya, Paulus sedang menyetarakan antara pelaku dosa besar yang sepadan dengan hukuman mati yang dikutuk oleh Elohim dengan Yesus. Apakah itu menghujat atau memuliakan? Ini saya mau jelaskan tentang kutuk. Jadi Bukan, saya tidak minta. Saya tidak minta dijelaskan. Saya hanya bertanya, Paulus sedang menyetarakan antara orang yang dikutuk Tuhan karena melakukan dosa besar dengan Kristus yang mati dengan jalan kutuk. Itu bukan serta-merta langsung. Pertanyaan saya, apakah Paulus sedang menghujat Yesus atau sedang memuliakan Yesus? Tentang Galatia 3 ayat 13. Jadi itu bukan serta-merta langsung Paulus ambil keputusan bahwa Yesus itu terkutuk. Tapi semuanya ada jalan ceritanya yang ada. Yang kami orang Kristen sangat memahami akan jalan cerita tersebut. Karena jalan cerita itu bukan hanya dari Tuhan dilahirkan, tetapi daripada atas dunia ini ada kami penebusan yang akan terjadi. Karena pengkhianatan dosa adalah
melawan kehendak Allah. Pada saat Adam dan Hawa memakan buah yang dilarang oleh Tuhan, maka mereka melawan akan firman Allah yang datang kepada mereka. Nah, itulah bentuk dosa, sehingga pada awalnya mereka tinggal di taman Firdaus. Pertanyaan saya, dengan Iya, Paulus, karena ini bicara tentang kutuk, dan kutuk itu berlaku yang saya ceritakan awal berlaku dosa itu. Kalau orang nggak ngerti, langsung mengambil satu ayat saja, tentunya dia akan bingung karena ini lenong bocah ini. Saya saya bertanya, ini saya mau bawa pada dengan menyamakan tentang awal mula tentang dengan menyamakan Yesus dengan orang yang dikutuk Tuhan karena melakukan dosa besar. Apakah itu penghujatan kepada Yesus atau memuliakan Yesus? Itu pertanyaan saya. Iya, saya tahu. Karena itu saya mau menjelaskan tentang hal arti kutuk penebusan itu. Penghujatan atau saya apa mau ini? menjelaskan tentang arti kutuk itu. Saya mau menjelaskan tentang arti kutuk itu. Saya 10 menit ibadah dulu ya. Bang Suma. Dinda semua masuk dulu, saya sholat dulu. Kalau Bang bocah ini silakan. Cuma suka mendengar. Ini penjelasan tentang Galate ini tentang hal anak-anak Ibrahim dengan jalan iman. Iya, sabar Bang ya. Lek Kaisar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini seru ini. Bisa iklan dulu nggak? Baik, Oke, silakan. baik teman-temanku, saudara-saudaraku yang terkasih yang bekerja di ladang Tuhan. Jangan lupa teman-temanku semua ya. Semoga pada sore hari ini menjelang malam kalian selalu dirahmatin oleh Tuhan Yang Maha Esa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk teman-temanku semua yang di bawah, jangan lupa tap-tap jemarinya sampai layar kalian itu pecah, dan jangan lupa follow akun host narasumber juga saya sendiri. Jangan lupa di follow akunnya Gurunda Bang Zuma, host narasumber dan lainnya ya. Saya Kaisar Nero, Ketua Dewan Pimpinan Pewarta Bukit Golgota, menyiarkan langsung di live Fandi Ahmad 02 di frekuensi 3,1 FM. Ajaran kasih mati. Sekali lagi saya ingatkan untuk narasumber Tritung, Kristen, Katolik, Protestan, Wanes yang menuhankan knalpot Mio, juga yang menyembahkan pelak Pajero, penyembah double speaker stereo. Jika merasa cerdas dan akademis, kau boleh naik dengan penuh optimis. Tapi kalau cuma congor, bacot dan pesimis, mending kau turun meratap saja di bawah menangis. Yang naik diskusi jangan tantrum, kesurupan, serangan jantung atau gangguan kejiwaan. Diskusi bantah dengan dasar menggunakan dalil dan data. Paparkan dengan baik narasi, literasi, kolerasi, komparasi. Jangan gunakan asumsi, diksi-diksi, potongan terasi, kontrasepsi, cekcokologi, apalagi geoblockologi. Muhammad Narasumber mengajarkan memberi dedikasi, viewer di bawah mendapatkan edukasi. Diskusi tanpa pakai urat, tanpa hujat menghujat, tanpa ajaran sesat. Inspiratif, tidak mengenal kontradiktif, dan pastinya bukan provokatif. Fandi Ahmad 02 Jaya tersiar. Selamat datang di kebenaran bagi yang menerima. Selamat bingung buat kalian kafir yang kuar-kuar seperti ODGJ mencari ketiak ular. Sekian, terima gaji. Stay tune. Lanjut, yang benar ya. Yang benar. Jangan lupa teman-temanku yang sudah masuk, yang sudah stay tune di sini, love orange itu dibutuhkan love orange. Jangan lupa love orange-nya, kalau ada berlebih bolehlah give miskinnya. Silakan stay tune, lanjut host. Masih berputar di cerita tadi Bang tentang penjelasan Bang tentang Galati 3 ayat 13 tadi. Terus saya menjelaskan kenapa sampai kita kan nggak bisa Bang memahami satu ayat itu hanya dari ayat itu saja. Tetapi semuanya ada rangkaian cerita. Karena begini Bang, dalam satu cerita misalnya apakah itu drama, film tertentu, maka kalau kita hanya lihat sepenggal ceritanya aja kita ambil kesimpulan, kita akan salah Bang. Kita tidak ngerti jalan ceritanya itu seperti apa. Nah kan kami yang ada di rumah Kristen, kami tahu jalan ceritanya, maksud Galati 3
ayat 13 itu apa maksudnya? Kami ngerti Bang, karena kami ada di rumah Kristen. Alkitab ini milik Kristen. Pastilah yang paling ngerti itu Kristen sendiri Bang. Tidak mungkin tetangga yang ada dalam dunia agamanya sendiri. Pastilah dia, mungkin kalau dia hanya melihat ya cuma hanya melihat-lihat saja, nggak bisa dia mengetahui secara detail apa urusan Aku rumah siap. tangga dan Syukran. rumah Kristen Barakallahu tersebut. fik. Iya, Ya. sekarang gini saudara. Saya kan Kemudian bertanya saya mau, kemudian pertanyaan Abang Suma tentang apakah Ya, malam gantian Bang. gantian kita. Jadi kan tadi Paulus mengutip Ulangan 21, 22, 23. Anda paham setelah Anda baca, Anda paham dan kalau Anda mengatakan 27, Anda dan kalau Anda mengatakan Anda lebih paham dari kami, itu saya rasa Anda cuman membual. Karena data ini justru saya yang menunjukkan kepada saudara. Di data itu jelas yang digantung di salib adalah orang yang melakukan dosa besar yang sepadan dengan hukuman mati, sehingga Elohim mengutuk oknum tersebut. Nah, pertanyaan saya muncul, apakah itu bukan menghujat ketika Yesus yang orang suci disetarakan dengan pelaku dosa besar yang dikutuk oleh Elohim? Yang mengutuk orang yang disalib itu adalah orang Elohim. Orang Yahudi ketika ingin menebus dosa, mereka pakai domba, kambing, sapi, lembu, dan disembelih, bukan digantung di pohon, bukan. Tiba-tiba Kristen punya konsep penebus dosa digantung di salib. Konsekuensinya adalah Kristen harus mengakui bahwa Yesus itu adalah orang yang melakukan dosa besar yang sepadan dengan hukuman mati, sehingga dia pantas dikutuk oleh pencipta langit dan bumi. Pertanyaan saya muncul, apakah itu tidak menghujat Yesus ketika Yesus disepadankan, disetarakan dengan makhluk yang dikutuk oleh Tuhan? Menurut saudara itu tidak menghujat, berarti Anda lebih hebat daripada Paulus. Kami tak sanggup mendengarkan itu. Kalau Yesus disepadankan dengan pelaku maksiat yang sepadan dengan hukuman mati, dan Yesus disepadankan dengan orang yang dikutuk oleh pencipta langit dan bumi, Anda mengatakan itu tidak menghujat. Oh, saya menyerah dalam hal ini. Penghinaan seperti apa lagi yang Anda ingin hujatkan kepada Yesus? Kalau dia sepadan dengan orang yang dikutuk oleh Tuhan, kalau dia sepadan dengan hukuman mati yang diberikan kepada orang yang bermaksiat, Anda katakan itu belum seberapa, itu belum penghujatan. Lalu yang dimaksud penghujatan itu yang mana? Yang ambil disapiteng lantas lempari wajahnya Yesus kah baru dibilang menghujat? Ini Anda menyepadankan orang yang dikutuk oleh Tuhan dan orang yang digantung sepadan dengan pelaku dosa yang sangat besar, relevan dengan kematian. Anda mengatakan itu bukan penghujat. Hah? Yakin ente? Maka muncul pertanyaan untuk kemudian mencoba untuk meminta kejujuran saudara. Apakah dengan menyetarakan Yesus dengan orang yang dikutuk Tuhan dan orang yang sepadan dengan hukuman yang melakukan dosa besar, apakah itu penghujatan kepada Yesus atau itu adalah sebuah kemuliaan menurut saudara? Silakan. Itu penghujatan atau itu penghormatan kepada Yesus dengan mendudukkan dia setara dengan orang yang dikutuk Tuhan? Silakan. Sekali lagi, Bang Suma dalam ayat 13 ini sudah berasumsi sangat jauh sekali. Jauh. Penjelasan dalam ayat yang ke-13 ini itu perbandingan tentang jalan keselamatan yang akan terjadi kepada manusia. Di dalam cerita ini, bahwa kalau orang tidak melakukan Taurat itu, Apa nyambungnya dia ya? akan terkutuk. Tetapi Paulus membandingkan tentang keselamatan, itu kita bisa baca. Orang yang dikutuki Tuhan. Bisa kita baca satu perikop Bang Suma. Itu Kok jadi Galatia jalan 3 ayat keselamatan? ke-6 sampai dengan ke-14. Bang.
kita kan hanya berdiri dalam satu ayat. Karena itu saya katakan, saya yang ada di rumah Kristen, pastilah saya paling tahu. Silakan tentang Anda ayat terangkan Kristen ke aja, Bang saya, kawan. Jangan curhat. Terangkan ke Saya saya. mau terangkan, Bagaimana Bang. mungkin Anda harus terangkan ke saya? Karena pemahaman saya adalah Kristen sedang menghujat Yesus dengan menyetarakan Yesus ini sebagai orang yang dikutuk oleh Elohim, sebagai orang yang melakukan dosa maksiat yang pantas wajar menerima hukuman mati. Itu tanggapan saya. Kristen ini penghujat Yesus. Anda boleh menolak. Oh tidak Bang Suma, kami bukan penghujat Yesus. Berikan saya Oke, kesempatan untuk menjelaskan. sekarang terangkan, buktikan kalau Anda tidak sedang menghujat Yesus dengan menyetarakan Yesus dengan orang yang dikutuk Elohim. Silakan. Ya. Ya. Jadi Bang Suma menuduh kita orang Kristen menghujat Yesus karena Yesus disalib, terkutuk. Menurut Bang Suma terkutuk karena disalib. Karena mengambil ayat dalam Galati pasal 3 ayat ke-13. Tapi sekali lagi, ayat firman Tuhan itu tidak berdiri sendiri, tapi ada rangkaian cerita yang harus dipahami. Apa maksud, apa makna dari bunyi ayat tersebut? Maka kami orang Kristen pasti paling tahu, paling mengerti tentang bunyi ayat tersebut. Iya, Dan saya menjelaskan tentang jelaskan. Iya, Kalau iya, Bang. kalau benar cuma sih, pengakuan Bang. kami Bisa orang Kristen bernarasi pada paling saat tahu, pertanyaan. kami orang Kristen paling tahu lah. Paling Iya, itu pengakuan iya. Anda. Sekarang kalau paling Iya. tahu buktikan, jelaskan kepada kami. Kami bukti, kami butuh bukti penjelasan. Itu Saya loh. tidak menjelaskannya bisa dengan leluasa saya jelaskan. Langsung Ini kan bukan poinnya sebenarnya aja, saya Bang. untuk menjawab. Anda Bang, cuma ceritakan mengatakan poinnya kami aja. Kristen lebih tahu. Iya. Poinnya aja Silakan, langsung, silakan. silakan. Karena itu saya Silakan ke jelaskan. poin. Poinnya Saya langsung, menjelaskan. silakan. Ya, silakan kawan, silakan. Dalam Galati ini bicara tentang dalam Galati 6 sampai ayat yang ke-14. Itu penjelasan Rasul Paulus tentang hal keselamatan. Kalau penjelasan Rasul Paulus bicara tentang hukum Taurat, pada saat seseorang tidak melakukan hukum Taurat maka diancam dengan terkutuk. Oke, Karena Abang, itu saya rasa berhubungan ini dengan- Bang Beritakan tidak menjawab. Kita kasih kesempatan sama Pak Profesional dari tadi kayaknya sudah nggak sabar ini. Bang Beritakan Saya mau istirahat ke dulu situ. ya. Kita akan harus bahas satu perikop, Bang. turun dia. Itu hubungan, ada ayat-ayat menghubung. Bisa ditampilkan kalau saya bohong. Ayat-ayatnya ada. Anda, Saya mau saya kan membaca, begini, menerangkan. saudara, Saya menerangkan. saya membaca data dan saya kemudian menjelaskan data tersebut. Isi data itu pun Anda sudah mengiyakan tadi bahwa Ulangan 21 nomor 2223 adalah orang yang Itu ayat melakukan kaki, Bang. Itu ayat kaki ditulis di Alkitab kami, pasti bisa dapat ketahuan lah, Bang. Iya betul. Ayat kaki Kan itu. kan Paulusnya yang mengutip, sebab ada tertulis terkutuklah orang yang mati digantung di tiang salib. Di mana tertulis? Jelas Ulangan 21 22 23. Kita nyebrang ke sana, berselancar kita ke Ulangan 21. Rupa-rupanya yang dikutip Paulus ini adalah hukuman berupa kutuk Tuhan kepada orang yang melakukan dosa yang sepadan dengan hukuman mati. Dengan kesimpulan, Paulus sedang menyetarakan orang yang dikutuk Tuhan. Paulus sedang menyetarakan Yesus dengan orang yang dikutuk Tuhan karena telah melakukan dosa maksiat yang sepadan dengan hukuman mati. Pertanyaan saya, apakah itu tidak menghujat Yesus atau justru Anda anggap itu memuliakan Yesus? Pertanyaan Bang Suma, apakah itu menghujat Yesus? Yesus. Karena itu tentang hal menghujat dan memuliakan, maka harus diterangkan hal seperti apa itu, kemudian apa maksudnya ayat Ya, itu saya mau terangkan. mana Dan pada saat saya terangkan, keterangan Anda dikatakan mana? saya tidak menunjukkan itu, padahal saya mengambil ayat. Keterangan Anda mana? Anda cuma mengatakan Paulus menjelaskan di Galatia satu 6, perikop cerita. Galatia 4 Ceritanya itu dalam kitab mengenai Galatia 3, keselamatan. ayat yang ke-6 sampai ke-14. Kenapa Bang. berbicara mengenai keselamatan? Apa Iya, hubungannya? Abang kan angkat ayatnya dari ayat 13. Kenapa larinya ke keselamatan?
Ini Paulus Bang Suma. mengutip Ulangan 21. Ulangan 21 itu adalah hukuman bagi pelaku maksiat, yaitu kutukan Tuhan kepada si oknum pelaku. Si oknum pelaku maksiat yang dikutuk ini disetarakan oleh Paulus dengan Yesus. Pertanyaan saya, apakah Paulus sedang menghujat Yesus atau sedang memuliakannya? Karena Paulus terbukti menyetarakan Yesus dengan pelaku kejahatan yang dikutuk oleh Elohim. Atau jangan-jangan ini memang materinya Bang berat. Suma, Berat Bang Suma. paman, berat paman. Bang Suma memberikan pertanyaan kepada saya, apakah Iya. Paulus menghujat atau memuliakan? Iya. Kemudian saya mau jelaskan bahwa tentang cerita itu, dia itu bicara tentang anak-anak Ibrahim dengan jalan iman, bukannya dengan jalan syarat Taurat. Itu perikopnya. Dan saya mau bahas tentang perikop itu. Nah, dari situ bisa kita petik, bisa kita ambil bahwa ternyata penjelasan maksud dari ayat tersebut itu tentang hal ini. Baru kita ambil kesimpulan. Oh, dia tidak menghujat tapi dia memuliakan. Ada kesimpulannya, bukan kesimpulan menurut jalan pikiran Bang Suma. Jadi Ayat menurut kami saudara ini harus memuliakan. didukung dengan ayat-ayat yang lain. Berarti Ayat ini Bang Suma, kesimpulan ayat- Anda ini memuliakan atau menghujat? Tidak bisa saya mengambil kesimpulan saya pada saat menerangkan sesuatu. Saya mengambil kesimpulan firman Tuhan yang ada, Bang. Kalau Abang kan mempelintir ayat Loh, kok firman saya- Tuhan, kok saya membelokkan memelintir? pengertiannya, Kok saya tapi saya mau memelintir? menjelaskan apa yang dibengkokkan oleh Bang Suma. Apa yang Tapi saya pada saat bengkokkan? saya mau menjelaskan, Coba. selalu, tidak Yang saya mampu. bengkokkan apa? Yang saya bengkokkan apa? Nah, ini saya mau luruskan, saya sementara jelaskan, tapi dikatakan saya tidak menjawab apa. Padahal Ya iyalah, kan pertanyaan itu akan saya menuju ke itu situ, Bang. menghujat Yesus. Begini saudara, kalau Yesus disetarakan dengan tai ayam, menghina atau memuliakan itu? itu sudah sangat jauh pertanyaannya, Bang. Sudah sangat jauh, karena itu saya mau jelaskan apa Kalau maksud ayat saya ini. menyetarakan Tapi saya tidak Yesus, diberi kesempatan kalau untuk saya menjelaskan. menyetarakan Yesus dengan penjahat, itu memuliakan atau menghujat? Bang Suma selalu dan tadi bikin narasi, membuat satu cerita, dan saya mendengarkan dengan seksama. Membuat pertanyaan, saya ingin menjawab. Dan pada saat saya membuat satu cerita tentang Alkitab saya sendiri, tentang pengertian apa yang harus saya tanyakan, saya Anda tidak mau bisa bikin cerita. menjelaskannya karena memang tidak diberi kesempatan untuk menjelaskan. Padahal Bang Suma Sekarang membaca Alkitab, Anda ingin menipu orang banyak di sini. Oke. Saya simpulkan, saya sederhanakan. Ketika Ini Paul, bukan sulit, saya Bang. Ini sederhanakan. sederhana. Kalau saya berkata begini, Yesus itu sama seperti penjahat. Apakah saya menghujat Yesus atau saya memuliakan Yesus? Saya menghujatnya atau saya memuliakannya? Yesus itu sama seperti penjahat. Itu menghinakan atau memuliakan? Bang Suma sudah membuat satu pertanyaan narasi yang menggiring satu opini dalam pengertian Bang Suma, dan saya mau menjelaskan, meluruskan tentang opini yang ditunjukkan menjelaskan tentang Jangan ngeles lah, Bang. Kalau ngeles itu tanda tak mampu. Pertanyaan menggiring Jangan opini. ngeles. Kau campur ini aduk. bukan satu pertanyaan matematika pada saat ditanya 1 tambah 1 harus 2, tetapi dalam Itu ngeles, Bang. Jangan ngeles, Bang. Saya sederhana loh. Ketika Bang Suma menyetarakan Yesus dengan seorang penjahat, apakah itu saya menghujat Yesus atau saya memuliakan Yesus? Itu loh pertanyaan saya. Saya wakili yang jawab, menghujat paman. Menghujat. Saya sedang menghujat. Menghujat dan Kenapa? melaknat paman. Iya, karena saya menyetarakan Yesus dengan penjahat. Itu berarti saya menghujat Yesus. Nah, bagaimana dengan Paulus yang menyetarakan dengan orang yang dikutuk Tuhan? Apakah itu menghujat atau memuliakan? diskusi itu, Bang, memberikan kesempatan seorang yang ditanya untuk Jangan menjawab. ngajarin, jangan ngajarin. Jawab. Aduh.
Masalah, masalah, bantu dia masalah. Di depan toples kau. Dari tadi kayak di depan toples, Katakan. putar sana, putar sini. Karena Bukan kalian nggak bisa mau. bukan nggak Nggak bisa mau saya jawab jelaskan. ini. Karena Dia kalian mau dia pergi tidak mau kepada- ketahuan. Kalian mau- Dia mau mau ajak- ketahuan. Karena mau menjelaskan tidak bisa. Ini Nggak hanya mau untuk ketahuan kalian, kalau nggak mereka bisa. ini sebenarnya Orang Kristen menjelaskan anti-Yesus. keimanannya. Mereka ini Kemudian antikristus bernarasi sebenarnya. lagi, berasumsi lagi. Melindungi Paulus yang Nggak menghina bisa seorang Yesus, Kristen mereka menjelaskan melindungi Paulus. firman Tuhan yang kalian belokkan. Iya, kok saya yang membelokkan? Anda yang membelokkan, bukan saya. Paulus sedang menyetarakan. Karena itu saya meluruskan apa yang Bang Suma belokkan. Saya meluruskan. Silakan Anda luruskan. Sudah, Jangan itu curhat. kesimpulan Silakan. Bang. Bang, Silakan Anda luruskan. Silakan. dari tadi saya meluruskan. Ya. Coba kita dengar teman-teman. Terima Satu, kasih buat dua, teman-teman tidak. Kristen. Satu, dua, tidak. Kita santai saja. Buat Iya. teman-teman Kristen yang ada di room ini, ya bisa. Ya, buat teman-teman Kristen yang ada di room ini, dalam kitab Galatia 3 ayat ke-13 itu tidak berdiri sendiri. Pada saat seorang menafsirkan itu berdiri sendiri, dia bisa menafsirkan dengan semau udelnya aja. Karena itu saya memutuskan apa di dalam kitab Galatia 3 itu dipotong lagi. Saya mau masuk pada penjelasan potong lagi. Enggak, Gimana kenapa ini? kamu curhat? Kamu luruskan. Luruskan apa yang menurutmu itu Iya. bengkok. Jangan kau curhat. Iya, saya Silakan. Di sini Satu, kan dua, banyak tidak. teman-teman Kristen yang menyaksikan. Saya juga mewakili mereka. Tidak sopan kalau saya tidak hormati teman-teman saya, Bang. Iya, mulai Jadi saudara, saya mulai. menyampaikan saya Satu, sebagai orang Kristen. dua, tidak. Abang-abang semua kan, Silakan. ya. Galatia 3 tentang ayat yang ke-13 itu harus kita melihat dalam ayat yang ke-6. Sebenarnya itu mempunyai perikop dengan judul Anak-anak Ibrahim dengan Jalan Iman. Aduh, gatal nih gigiku. Dan jenam tentang hal keselamatan itu kita dicapai dengan jalan Taurat. Karena Taurat dikatakan di dalam Ulangan 27-26 kalau tidak melakukan satu Taurat terkutuk. Artinya di luar Taurat itu tidak ada keselamatan pada masa. Tetapi Paulus mau menjelaskan tentang keselamatan itu melalui jalan iman. Karena di dalam ayat 13 kita harus melihat rangkaian ceritanya itu dari ayat yang ke-6. Ayat yang ke-6 berbunyi demikian. Maka adalah ia itu seperti kau Ibrahim sudah percaya akan Allah. Maka ia itu dihisapkan kepada menjadi kebenaran. Ibrahim dihisapkan menjadi kebenaran itu sebelum adanya aturan Taurat Musa. Kemudian, kenapa sebelum adanya Taurat Musa? Karena Ibrahim yang lebih dahulu ada baru. Ini apa Musa. ini bang? Apa ini yang Kemudian, dijelaskan? tolong jelaskan ayat-ayatnya. Ini ayat-ayat yang ditanya, toh. Ini ayat-ayat yang ditanya. Ini ayat-ayat yang ditanya, dan saya menjelaskan dari ayat 6 akan sampai kepada ayat yang ke-14, bukan hanya ayat 13. Lanjut. Sehingga kita dapat mengerti Lanjut. maksudnya. Satu, Ya, dua, lanjut. tidak. Lanjut. Ya, lanjut suka-sukamu lah bang. Suka. Ya, Nah, tapi ayat kalau sekarang nomor kalau 6. saya Silakan. tolong dong jangan dipotong pada saat saya menjelaskan, tolong jangan diganggu. Ya, jangan diganggu, Karena jangan supaya diganggu. saya bisa akan ceritakan firman Tuhan di sini. Ya, Dan jangan bukan cuma diganggu. teman-teman Kristen yang mendengarkan, teman-teman Islam juga bisa mendengarkan. Ya, Siapa tahu silakan. bertaubat dan datang kepada jalan kebenaran dan kehidupan. Iya, Bang. Tuhan lagi jalan kehidupan. Terima kasih. Dan saya mau masuk dalam penjelasan bisa. Ya, silakan. Ya. Ya. Tadi sampai di mana saya sudah lupa lagi. Masa Nomor saya harus 6. mulai lagi. Nomor 6, anak-anak Ibrahim. Anak-anak Jangan Ibrahim. dipotong-potong lah kayak gitu. Saya menjelaskan. Anak-anak Ibrahim. Bisa anak-anak sekolah minggu masuk anak-anak bisa teman-teman saudara-saudara mendengarkannya bisa. Iya. Saya menjelaskan. Siap Pak dosen, silakan Pak dosen. Silakan. Terima kasih. Jadi di dalam Galatia pasal 3 ayat ke-6 sampai ke-14 itu bicara tentang jalan keselamatan. Hanya tentang jalan melakukan syarat Taurat. Lagi-lagi dia. Tadi ayat 6 saya sudah jelaskan. Kita masuk pada ayat yang ke-7. Nah, tidak ada yang mengganggu ya, makasih ya. Ayat ke-7.
Sebab itu hendaklah kamu mengetahui bahwa segala orang yang beriman itulah anak-anak Ibrahim. Maka sebab di dalam Alkitab dahulu sudah nyata bahwa Allah membenarkan orang kafir dari sebab iman. Maka dinyatakannya kabar kesukaan terdahulu kepada Ibrahim. Firman-Nya, di dalam engkau segala orang kafir akan beroleh berkat. Ayat 9. Sebab itulah segala orang yang beriman itu beroleh berkat beserta dengan Ibrahim yang mukmin itu. Karena seberapa banyak orang yang keadaannya melakukan syarat Taurat ada di bawah kutuk. Karena ada tersurat bahwa terkutuk tidak tekun berbuat segala sesuatu yang tersurat di dalam kitab Taurat. Itu terdapat dalam kitab Ulangan 27 ayat 26. Kalau tidak melakukan syarat Taurat itu kutuk. Nah, inilah tolak ukur akan menuju ke ayat 13. Kita baca dulu ayat 11. Bahwa tiada seorang pun dibenarkan oleh syarat Taurat di hadapan Allah. Maka hal itu sudah nyata sebab orang yang benar akan hidup dari sebab iman. Tetapi syarat Taurat itu bukannya berasal daripada iman, melainkan orang yang melakukan syarat Taurat itu akan hidup oleh sebab itu, oleh sebab Taurat itu. Karena itu ayat 13. Maka Kristus sudah menebus kita daripada kutuk Taurat. Jadi Kristus tebus kita daripada kutuk Taurat itu dengan menjadi satu kutuk karena kita. Jadi Kristus tidak disamakan dengan orang-orang yang dikatakan pelacur dan lain sebagainya. Tetapi dia, Kristus menebus kita daripada kutuk Taurat itu. Dia sendiri yang mau datang menebus kita dari kutuk Taurat itu. Karena Taurat melanggar satu Taurat saja akan kena hukuman. Tetapi karena itu Yohanes katakan, Taurat sudah diberi oleh Musa, tetapi anugerah dan kebenaran sudah didatangkan oleh Yesus Kristus. Karena itu dia menjadi kutuk Taurat. Kenapa dia dikatakan menjadi kutuk Taurat? Karena dia mati untuk menebus dosa kita. Kalau pada zaman Taurat, pada saat mereka beribadat, maka segala sesuatu itu harus ada persembahan darah. Ada darah lembu, ada darah domba, ada darah merpati. Tetapi pada zaman Yesus, dia hapuskan. Karena kenapa harus ada persembahan korban? Itu tanda ada pengorbanan dosa. Setiap tahun sekali orang Yahudi melakukan hal itu. Tapi semuanya digenapi oleh Tuhan. Dan dia hapuskan kutuk Taurat itu dengan apa? Saudaraku terkasih, saudaraku yang terkasih, Kordoba dompala. saya mau bertanya ini. Kamu masih ingat nggak pertanyaan tadi? Ingat nggak pertanyaan tadi apa? Selesai. Bukan, pertanyaan Bang Zuma tadi ingat nggak bicara kamu? ini. Apa pertanyaannya? Pertanyaannya tadi ingat nggak kamu? Pertanyaannya, apakah Rasul Paulus mengatakan ini dia menghujat atau tidak? Maka dari rangkaian cerita tadi dalam ayat-ayat firman Tuhan ini, maka Tuhan Yesus Kristus sendiri yang menebus dosa isi dunia, menjadi dia mengudus kita dari kutuk Taurat tersebut. Kamu apa ini? Kamu ngapain ini? Makan jalan keselamatan itu. Kordoba dompala. Saudara Marta, saya menunggu penjelasan. Saya nunggu penjelasan. Apakah dengan menyetarakan Yesus dengan orang yang dikutuk oleh Elohim itu memuliakan atau itu menghujat? Anda kok lari hukum Taurat? Hukum Taurat itu hanya untuk Bani Israel, bukan untuk Bani Kamfret. Itu untuk Bani Israel, nggak ada hubungannya dengan Anda. Itu hukum Taurat. Anda mau makan babi, mau tidur dengan babi, pesta dengan apapun itu tak ada hubungan dengan Anda. Larangan Taurat itu berlaku hanya untuk Bani Israel. Anda mau ngapain aja nggak ada hubungannya dengan Anda, dengan hukum Taurat itu. Anda mau ibadah Minggu, ibadah Senin, ibadah Sabtu, ibadah Jumat, nggak ada urusannya dengan Torah. Torah itu hanya untuk Bani Israel. Anda bukan Bani Israel, kenapa sibuk dengan Tauratnya orang? Ini nggak ada hubungannya. Makanya saya katakan, saudara,
Kristen itu anti Yesus. Kalian itu anti terhadap Kesimpulan, Bang Yesus. Suma sudah ambil kesimpulan. Saya kesimpulkan bahwa Kesimpulan, Abang Kristen Suma. itu adalah anti Yesus. Dari sini kita bisa tahu. Dengarkan pertanyaan saya. Apakah dengan menyetarakan Yesus dengan makhluk yang dikutuk Saya oleh bukan Elohim, bicara tentang saya pribadi. saudara, tapi saya bicara tentang- apakah Paulus dengan mengangkat Coba Yesus ini yang itu kita bahas, setara dengan pelaku maksiat yang sepadan dengan hukuman mati yang dikutuk oleh Elohim, itu memuliakan atau menghinakan atau itu menghujat? Itu loh pertanyaan saya. Ternyata Anda yang membelokkan ke Taurat. Saya membaca ayat yang ditampilkan oleh Bang Suma dalam Galatia 3, ayat yang ke-6 sampai ayat ke-14. Ternyata penjelasan di situ tentang hukum iman dan hukum Taurat, bukan tentang Yesus dikutuk oleh Elohim. Bukan demikian. Tapi Sekarang saya tanya, Silahkan dibaca, muncul Bang Suma. pertanyaan Ini bukan baru. tentang saya. Kalau Muncul saya pertanyaan tidak melakukan baru hukum Taurat. akibat penjelasan saudara. Hukum Taurat itu untuk Bani Israel atau untuk orang Roma? Untuk Bani Israel. Nah, Anda Bani Israel enggak? Karena itu saya tidak melakukan hukum Taurat. Iya, Saya karena hanya memang, menjelaskan karena ayat memang ini. bukan Anda. Berarti Yesus mati untuk menebus hukum Taurat. Hukum Taurat ini untuk Bani Israel. Berarti Yesus Iya. mati untuk menebus hukum Taurat kepada siapa? Orang Israel kan? Dengar Bang, Nah, pada waktu itu keselamatan itu hanya untuk enggak lari kemana-mana, Cak Ayu. kalau hukum Taurat itu hanya berlaku untuk lari bangsa Israel. kemana-mana. Keselamatan hanya untuk bangsa Israel. Kemana-mana. Tetapi kematian Tuhan Kematian Tuhan mati, Tuhan mati. 1:9. Bahwa Panrakyat. silakan kamu baca Yohanes 9. Taurat Meledak sudah otaknya. dan kebenaran diberikan oleh Yesus Kristus. Astagfirullahaladzim ya Allah ya Karim. Yohanes 1:9. Lihatlah anak domba Allah yang mengangkut dosa isi dunia. Setelah dia mati dan dibangkitkan, dia katakan, kita kena Injil kepada segala alam. Itu makanya saya tanya tadi, Saudara Marta. Makanya saya tanya tadi, itu memuliakan atau menghujat Yesus? Ternyata ujung-ujungnya kan dosa kalian Saya yang mau jelaskan. ditebus. Makanya saya bertanya itu, apakah dengan menyetarakan Saya Yesus dengan orang yang dikutuk Elohim itu memuliakan atau menghujat? Entah lari kemana-mana. Habis itu salto. Berapa gunung itu yang Anda lewati sampai lari ke penghapusan dosa, nebus dosa? Apa hubungannya coba? Apa hubungannya? Coba. Ayatnya seperti demikian yang di bagian atas. Apa hubungannya? Bang semuanya Pertanyaan saya sederhana, lari kemana-mana. Dan pada saat kita membaca semua ayat itu sangat jelas. Apa yang jelas? Apa yang jelas? Apa yang jelas di situ coba? Apa yang jelas? Tidak Yang menghujat jelas. karena ada kesimpulan cerita. Anda mengatakan itu tidak menghujat. Tetapi Anda menyatakan bahwasanya kalau menyetarakan Yesus dengan orang yang dikutuk itu tidak menghujat, berarti Anda ini tidak punya otak. Anda Ceritanya memang bukan penghina. seperti Anda itu kesimpulan Bang telah Suma. menghujat. Anda telah menghujat Yesus dengan mengatakan itu bukan penghinaan. Itu Anda telah menghujat Yesus. Paham tidak itu? Makanya Anda wajar Anda yang diusir. kurang paham Bang Suma. Anda diusir. Bang Suma Apa kata sudah mengambil Yesus? kesimpulan. Tanyalah daripadaku, engkau semua adalah pembuat kejahatan. Kenapa Anda dikatakan sebagai pembuat kejahatan? Karena sudah jelas-jelas loh. Jelas-jelas. Yesus disetarakan dengan orang yang dikutuk Elohim. Anda mengatakan itu bukan penghinaan. Berarti Anda ini pelaku maksiat. Anda itu penghujat memang. Itu menyetara. Kalau saya mengatakan Yesus itu setara dengan penjahat, pasti kalian akan berarti memang Anda ini dompala, kardoba. Masa orang menyetarakan Yesus dengan pencuri, dengan penjahat, dengan orang yang dikutuk oleh Tuhan, Anda mengatakan itu bukan penghujatan.
Berarti Anda mendukung penghujatan terhadap Yesus. Anda pembuat kejahatan memang. Wajar Anda kekal di neraka menurut Al-Quran. Kenapa dimut? Kenapa dimut? Rusak ente Bang ini Suma memang mengambil ternyata. ayat ini dan Bang Suma mengambil kesimpulan dan Bang Suma seolah-olah menjelaskan kesimpulan yang benar menurut ayat ini dibelokkan pengertian oleh Bang Suma dan Bang Suma Astagfirullahaladzim, ya Allah yang di karim, situ. kamu yang membelokkan, bukan saya yang membelokkan. Kamu yang membelokkan, bukan saya. Sekarang Anda iakan tidak? saya membaca Anda iakan tidak? Sabar. Anda iakan tidak kalau Ulangan 21 nomor 22 23 itu adalah orang yang dari ayat dikutuk yang oleh ke-6 Elohim? dan saya menceritakan tentang cerita yang dalam Anda iakan tidak kalau Ulangan 21 22 23 itu adalah orang yang dikutuk Elohim? Anda iakan tidak? Anda iakan tidak Ulangan 21 itu 22 sudah 23? dalam pembahasan yang lain, Bang Suma. Loh, Itu pembahasan yang lain. Kenapa Itu tidak berhubungan pembahasan dengan dalam lain? Ustaz. Itu hanya Itu ayat-ayat yang kaki dikutip. yang ada dalam tulisan itu. Bunyi yang sama, tetapi tidak dikutip berhubungan. oleh Paulus. Itu yang dikutip oleh Paulus. Tidak berhubungan. Oke, ya sudah, kamu turun. Tidak berhubungan. Ya udah, kamu dibawa. Bang Suma bisa Kamu lihat. dibawa. Jangan Kamu diturunin, tukang Bang. semer sepatu. Biar Bang Andi. Gak layak. Sudah 4 jam dia di sini. Membual, menipu, menghina Yesus. Masa Yesus disetarakan dengan orang yang dikutuk Elohim? Katanya itu bukan penghujatan. Ayo. Gila ndak itu? Sementara kalau kita mengatakan Yesus nete, kita dibilang menghujat. Oke? Yesus kemudian nonotnya dipotong, kita dibilang menghujat. Tapi kalau dikatakan Yesus itu adalah orang yang dikutuk Elohim, ternyata itu bukan menghujat. Masuk lagi anak muda. Silakan teman-teman. Silakan Bang Jul, anak muda silakan. Bang Jul, buka mute-nya Bang, anak muda. Ya, Kristen Bang ya. Bang Jul, Kok ada orang kayak gitu masih hidup ya? izin dulu Bang Andi. Ini Kang Dito disapa dulu Kang Dito, Bang Jul ini. Jul. Malam Jul. Oh lala. Ditanya sama Bang Juma, hukum Taurat buat siapa? Buat Bani Israel. Terus kenapa kamu yang sibuk? Apa jawabannya? Terserah gua. Beleng-beleng. Allah. Jul, suaranya mendem Jul. Coba dilepas aja headsetnya Jul. Suaranya mendem, kayak lagi berenang. Hukum buat negara lain, dia yang sibuk membunuh Tuhannya. Tadi bahas apa itu ya? Iya Bang Jul Kristen Ini kan? bahas ini tanah sengketa yang ada di Kerawang sana. Karena sengketa yang ada di Golgota. Iya Bang Jul Kristen kan Bang Jul? Bang Jul, Kayaknya perdebatannya panas sekali. hah? Bang Jul ini Kristen kan? Iya. Kenapa? Iya. Kecil kali suaranya, Kang Dito. Iya, coba dilepas dulu headsetnya. Itu ada masalah itu dengan Salah kupingnya. juga. Lepas dulu ikatannya. Kan keikat dia. Gitu. Cek, dites dulu suaranya Bang Jul. Bang Jul. Ayo bentar dulu, saya ini dulu. Bentar bawa handphone. Hah? Apa ya? Nggak jelas sih. Kemana? Ya udah diturunin aja Kang Dito. Jul, pasang dulu ini Jul. Pasang mulutnya dulu, dipasang mulutnya. Jangan diturunin, ntar juga bagus. Ada informasi nih. Ini saya baru terima telepon dari Pak RT. Kata Pak RT, Bang Juma harus bertanggung jawab. Sampai detik ini, setelah Bang Juma masuk di roomnya Bombon dikerubutin, ya, sampai detik ini, Bom itu mulai dari semalam itu Bang Juma sampai hari ini gitu. Belum tidur. Kagak berhenti ngomong sampai di luar pagar teriak-teriak. Makin leher, makin hilang nggak lehernya? Saya Lehernya hubungi makin Pak hilang RT. nggak?
Bang Adi, kenapa Pak RT? Ini bom-bom kenapa? Masalah apa? Saya bilang habis diskusi sama Banyuma, kasih tahu Banyuma tolonglah telepon dia. Kalau bukan Banyuma yang nyuruh berhenti, sampai satu kelurahan loh yang kerubutin dia itu. Di luar pagar sampai ke pasar teriak-teriak. Coba tuh, bayangkan. Oke, kita sapa dulu Bang Andi sebentar. Bohye, selamat malam Bohye. Islam Kristen Bohye. Selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saudara Muslim, ya gimana? Silakan. Salam satu dari La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Masya Allah. Oke Bang, sebentar Bang ya. Jadi masih menderita bom-bom ini ceritanya. Ini ada, makanya jangan dipotong dulu. Sebentar ya Bang ya. Ini bom-bom. Belum lagi Iya. Edis. Nah, terakhir nih Edis nih. Saya dihubungi teman juga yang ada di sana. Dia bilang, ini Bang apa ya? Iya. Tolonglah kasih tahu Banjuma. Jangan dilayani Edis lagi. Kenapa Bang? Ini jadi diusir dari tempat kosnya, tempat tinggalnya. Sekarang jadi homeless gara-gara Banjuma. Kenapa? Bang, donasi udah nggak ada. Gara-gara Banjuma. Ah itu, Edis. Ini kalau songkatku bagus, tiap malam saya kerbun itu, komal-komal mereka setiap malam saya datangi lagi kayak dulu-dulu. Sayangnya nih songkatku dia bisa kecilin suaranya dari sana. Nggak, gini aja Banjuma nanti pakai laptop aja. Pakai laptop tuh lebih gede. Mereka semua itu pakai PC. Oh, Jadi gitu. kualitas DB-nya itu gede, pakai PC dia. Kalau pakai HP Iya, kan iya. kecil tuh, pakai PC dia. Oh gitu. PC-nya dimasukkan apa itu TikTok, tapi harus download dulu ini. Jadiin Android. Mereka semua begitu. Jadi mereka ini sebenarnya itu tujuannya itu untuk dangdutan sebenarnya. Jadi yang Bang Juma lawan itu teknisi, backing vokal, sama penyanyi latar, bukan bukan latar. Jadi lawannya Bang Juma itu penyanyi dangdut, penyanyi latar, teknisi audio gitu loh. Mananya di situ doang. Oh gitu. Iya, mau bom tuh congornya lebarnya minta ampun. Istrinya aja mengalah. Udah tengah malam bininya bilang, Pak berhentilah, anakmu lagi tidur ini. Gak bisa, ada Banjuma. Mampu ada koin, kata dia gitu. Banjuma datang, koin banyak. Yang lain diam dulu ya, kata dia gitu. Aku ditelepon lah semalam. Kau lagi masuk sini Handi. Saya bilang apa? Lumayan lah buat koin. Kurang ajar, selebutur lebar, congor lebar. Ya, kita sapa dulu Panglima Ulun Balang. Selamat malam. Ya, selamat malam. Ya, Kristen ya Bang ya? Ya, Kristen. Ya, oke, silakan. Langsung gas. Oke, ini saya mau bertanya dulu sama Bang Juma. Menurut Bang Juma sebenarnya Jibril itu makhluk atau malaikat gitu? Hah? Makhluk atau malaikat? Jibril itu malaikat atau makhluk hidup? Malaikat itu makhluk, cu. Apa sih? Jibril itu malaikat atau makhluk Coba hidup? dibenarkan lagi pertanyaannya Pak. Manusia, Pak gitu. Panglima. Pak Malaikat Panglima, itu coba makhluk dibenarkan hidup. lagi pertanyaannya. Gimana? Emang lu pikir ada malaikat metong? Iya, maksud saya Jibril itu malaikat atau makhluk hidup? Contohnya manusia gitu. Makhluk sia, apaan? Ya malaikat itu makhluk, Pak. Jibril itu malaikat. Jibril itu nama malaikat. Malaikat itu namanya Jibril, Pak. Di mana tertulis Jibril malaikat? Jibril itu nama malaikat yang bertugas Iya, menyampaikan Allah pernah menyebut malaikat wahyu. Jibril nih, di ayat berapa?
deh, ini kemana-mana nih ini. Ustaz Talib, monitor Ustaz Talib. Udah dijawab itu, nggak usah tambahin lagi. Iya. Mantap. Kalau makhluk Ada pertanyaan Ustaz Talib, itu luga tambunan itu makhluk hidup apa makhluk apa? Luga kalau tambunan. makhluk hidup kan berarti dia bernapas. punya Udah tubuh, dijawab. gitu. Ustaz Talib, bom-bom sama Edis makhluk hidup nggak? Makhluk hidup. Malaikat? Malaikat juga makhluk yang hidup. Ya udah dijawab bang. Jibril malaikat bukan? Ya. Ini Bang Andi, Gimana Allah mau pernah menyebut malaikat Jibril? ini itu kan tadi sudah dijawab ya bahwa itu memang semuanya makhluk Allah. Kau pertanyakan lebih jauh, sulit untuk Anda paham selagi Anda masih berpikir bahwa atau Anda masih menuhankan anak manusia. Nggak akan gini ketemu loh. jawabannya. Gini ya, saya akan bertanya. Jadi katakan belum pernah saya jumpai ya Allahmu itu menyebutkan kata malaikat Jibril gitu. Kalau memang dia malaikat itu otoritas mana yang dipakai dia itu? Bahkan nama malaikat Jibril itu banyak nama, memiliki nama. Tapi udahlah, Anda tahu aja itu udah dijawab. Lebih Tapi di Maryam jauh. 17 dikatakan dia manusia yang sempurnanya. Di Maryam 17. Maryam itu tetangga saya, Pak. Justru manusia lah dia dinyatakan di dalam Quran perkataan Allah, bukan malaikat. Maryam 17. Oh, berarti gini, Bapak maksudnya mau ngajak diskusi, mau mengkritisi Al-Quran, boleh. Kita mau berang ria. Bapak mau gimana? Maunya gimana coba? Ya diskusi, kamu kejar di sini kita dangdutan ada aja. Enggak, surah Maryam ayat 17, Anda mau bawa masalah apa di situ? Iya, makanya tanya malaikat. Tapi sebelum ngomong bang, permen yang ngemut itu keluarin dulu bang. Bang, ngomong sambil ngemut, jangan bang. Keluarin dulu itu yang ngemutnya. Iya, Jibril itu malaikat atau makhluk hidup. Aduh, bener-bener. Tarik Gara-gara napas, orang kayak- bang, tarik napas. Terahin aja harga pasar lah. Harga pasar di sekarang bawang merah lagi turun bang, nggak apa-apa sih. Bawang merah, cabai gitu. Dalam iman Anda mengakui dia itu malaikat. Padahal di Maryam 17 dikatakan manusia yang sempurna. Mana yang betul? Al-Qur'annya betul, yang nggak betul itu Congormu. Berarti Jibril malaikat. pemahaman Anda yang nggak betul. Al-Qur'annya betul. Apa masalahnya Bapak? Jibril itu malaikat. Kan sudah dijawab Pak. Oke, di mana Allah pernah menyebut dengan kalimat malaikat Jibril? Hah? Bapak tanya, Pernah menyebut malaikat Jibril. ini mau nanya, mau diskusi atau mau belajar sih? Dangdutan, kita dangdutan. Ada aja. Bukan. Bukalah bang di Al-Baqarah 97 tuh, coba buka bang, baca tuh dengan bahasa Arabnya ya. Al-Baqarah 97, coba baca dengan bahasa Arab. Ya bacalah kita mau. Sambil ngemut. Kayaknya nggak jelas Bapak ini. Oke, Gea, selamat malam, Gea. Ya, selamat malam, Bang. Ya, dari Kristen apa Muslim, Bang? Kristen, Bang. Oke, lanjut. Apa yang mau didiskusikan? Silakan. Saya ingin bertanya sesuatu, Bang. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana caranya Jibril mengambil wahyu atau mengambil surat dari Allah untuk diantarkan ke Muhammad? Bagaimana caranya Jibril mengambil wahyu tersebut? Malaikat Jibril itu makhluk gaib, dia ciptaan Allah, mendapatkan urusan wahyu dari Allah. Nah, Anda mau menjelaskan sesuatu makhluk gaib, dijelaskan secara nalar manusia. Ini sulit akan dipahami selagi Anda masih menyembah anak orang. Ya, malaikat Jibril itu tidak budak.
Dia mendengarkan firman, baru menyampaikan. Itu aja jawabannya. Perjalanan Jibril, kalau diingat dalam hadis, perjalanan Jibril 1 hari menempuh perjalanan menuju ke tempat Allah, sementara di bumi sudah 50.000 tahun. Pertanyaan saya, berapa kali Jibril naik ke tempat Allah mengambil wahyu tersebut atau mengambil surat tersebut? Oke, sebelum dijawab, coba dengarkan. Anda bertanya tentang Al-Quran, makna Al-Quran. Apakah Anda masih mengimani Bible Anda? Masih mengimani Bible Anda? Hai. Halo? Waduh, nggak mau jawab. Selamat malam, Pak Ismail. Ya, selamat malam. Kristen Muslim, Pak? Kristen. Wah, mantap kali lah. Gitulah tegas gitu ya, mantap. Kasih tepuk tangan, host. Dari gereja, Bang. ya, dari pemimpin gereja mana, Pak? Bukan pemimpin, Bang. Oh, bukan, jemaat ya, Pak ya? Ya. Oh, oke. Baik, silakan diskusi 2 arah. Bapak mau ditanya apa mau bertanya atau mau langsung diskusi? Saya mau bertanya, boleh, Bang? Boleh kan? Kan itu nanyanya dari kelompok domba mana gitu. Sudah. Yang ini Pak, yang saya tanyakan, percayakah Muslim, percaya nggak tentang kebagaimanaan Allah itu? Nah, bagaimana saudara-saudara Muslim bisa menggambarkan atau bisa mengetahui keberadaan Allah itu? Itu dulu, Bang. Ya Allah, bener-bener ya. Pertama saya itu gini, salut sama teman-teman Kristen memberikan pertanyaan yang jauh di atas nurul manusia, yang levelnya itu jauh-jauh sekali, yang susah dijangkau oleh manusia. Tapi masih ngurusin atau menyembah anak orang, dan saya di situ belum dikritisi, belum dipahami, makanya saya bingung. Oke, saya kembali kepada pertanyaan Anda. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman menjelaskan bahwa Allah itu tidak ada yang sama dengan ciptaannya. Semua kullu ma siwallah hadisun. Semua selain daripada Allah itu adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah. Nah, maka Allah itu yang ahad, yang esa, tidak sama dengan makhluknya. Tidak sama dengan makhluknya. Satu pun tidak ada persamaan. Nah, ketika tidak sama dengan makhluknya, maka dijelaskan oleh sahabat Nabi kami, Sayyidina Ali radhiyallahu an, maka dia berkata, "Amahmata sawarta bibalika, Allahu bi khilafi dalik." Sesuatu yang tergambar di benakmu tentang Allah, pasti Allah bukanlah itu. Karena yang tergambar di benakmu itu pasti makhluk. Allah di luar dari jangkauan nalarmu tentang zat Allah. Maka Nabi kami berpesan, at-tafakaru fi mahlukillah wala tafakaru fil khaliq. Kalian kalau mau memikirkan itu tentang ciptaannya, jangan engkau pikirkan tentang zat penciptanya. Kenapa? Karena tidak akan terjangkau. Nah, sekarang membahas tentang ciptaannya saja, ciptaan Tuhan, manusia belum selesai memikirkannya sampai manusia itu sudah mati. Gitu loh. Ketika manusia sudah memahami tentang ciptaan Tuhan, maka manusia itu nanti akan memahami siapa Tuhannya. Ini tentang ciptaan Tuhan dulu nih. Ya nggak usah jauh-jauh deh kayak gitu. Ini dipahami pertanyaan jawaban saya, Pak ya? Ya boleh. Jadi begini, Bang. Saya sudah paham. Artinya kita nggak bisa membicarakan pencipta kita sendiri. Itu maksudnya, Abang, ini penjelasan Abang. Kita nggak boleh mengetahui siapa pencipta kita, siapa yang, kenapa kita manusia ini kenapa ada. Itu maksud Abang. Itu penjelasan. Oh, boleh, itu boleh. Tadi kan Abang bilang seperti itu. Kita nggak usah memikirkan siapa pencipta kita.
Oh, sebagai boleh, manusia. itu harus. Siapa Nah. pencipta kita? Dipikirkan dan dijelaskan siapa Allah. Nggak Iya, boleh makanya itu kan saya- pertanyaan seperti apa. Iya, makanya Bang, Digambarkan saya bentuk bertanya dimana yang itu. saya Lah, kan Anda yang bertanya, kenapa Anda yang banyak ngomong? Coba buat pertanyaan dulu satu, habis bertanya diem. Silakan bertanya lagi ya apa? penjelasan Abang Alif. Jangan disanggah, bertanya aja. Baik, baik, baik. Oke. Sudah Bang ya? Ya, silakan bertanya. Sama siapa saya bertanya ini? Sama orang lah. Iya, harus betul orangnya sama Bang Andi. Sama Ustadz Alif tuh ada di atas Ustadz. Ya udah, jangan jawab-jawab kalau kita diskusi. Saya yang ngatur, karena kau bertanya, orang menjawab, kau juga ngomong. Bang moderator bukan? Saya yang punya room. Oh, sip. Lama-lama Baik, Bang. juga nih kau ini. Silakan bertanya, buruan. Oke bang. Ya jangan marah-marah lah bang. Kita kan nggak tahu gitu. Jadi Bang Alif, kalau menurut abang seperti itu, berarti intinya kita nggak usah memikirkan Allah itu siapa pencipta kita. Kan udah tahu pencipta kita itu kan Allah. Kalau dalam Kristen itu Allah. Nah saya ingin mengenal bagaimana keberadaan pencipta kita itu. Itu yang saya sampaikan tadi. Ya saya udah cukup tanyakan. dijawab. Bagaimana keberadaan sang pencipta itu? Diem, silakan Ustaz. Baik, terima kasih. Nah, ini tolong Anda akan mengenali dan pahami apa yang saya jawab ya. Saya akan jawab singkat. Kan tadi sudah disampaikan tentang zatnya, tentang esensi Tuhan itu seperti apa, bagaimana itu manusia tidak akan menjangkau. Maka tadi suruh mengenali ciptaannya. Contoh, Allah berfirman di dalam Al-Quran. Ini salah satu contoh keajaiban dari tanda-tanda kekuasaan Allah. Allah menciptakan manusia, Nabi Adam, tanpa ayah dan ibu, istrinya Nabi Adam Siti Hawa tanpa ibu, lalu Allah menciptakan Nabi Isa alaihissalam atau Yesus tanpa Tunggu dulu ayah. bang. Mohon jawab secara agama Islam. Ya karena Diam dulu, itu agama Islam. Udah dijawab. Diam dulu, diam. karena dia mengambil dari Diam dulu, orang masih menjawab. Tolong dulu jawab. Bosa penjawaban abang itu. Orang masih menjawab, diam dulu. Diam. Silakan Ustaz, selesaiin dulu. Ya, itu tadi saya kasih contoh. Kita akan mengenal Tuhan Sang Pencipta alam semesta dengan kehebatannya menciptakan makhluknya. Saya tadi kasih satu contoh, di mana dalilnya surah Ali Imran ayat 59. Sesungguhnya perumpamaan Allah menciptakan Nabi Isa di hadapan Allah itu sama saja perumpamaan menciptakan Nabi Adam. Nah, dengan berfirman jadilah dia. Tuhan menghendaki, Tuhan berfirman jadilah Nabi Isa, jadilah Yesus, maka jadilah apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Nah, hasil ciptaan Tuhan yang ajaib itu, yang hebat itulah Sang Pencipta yang menciptakan dia. Nah, hanya di sini ada yang salah paham. Manusia yang ajaib itu proses penciptaannya dituhankan oleh Kristen. Nah, di sini poinnya, selagi Anda orang Kristen menuhankan ciptaan orang yang penuh dengan keajaiban dan mujizat, gitu kan? Maka sejauh itu Anda akan terkungkung akal sehatnya. Oke. Udah dijawab, mau disanggah atau pertanyaan lanjutan? Silakan. Enggak sedikit boleh bang. Ya, silakan disanggah. Oke. Kalau misalnya abang mengambil jawabannya dari Bible, ya oke saja, karena di dalam Al-Quran pun dijelaskan bahwa harus mengimani dan membaca-baca kitab Taurat, Mazmur dan Injil. Ya, oke lah. Cuman ada sedikit yang nggak bisa saya terima dengan jawaban Bang Alif ini. Oke lah, itu kan hak saya mau menerima mau enggak. Mungkin sudah saya sanggah bahwa penjelasan abang itu seharusnya berkaitan juga dengan Bible. Ya, berkaitan dengan Bible. Udah cukup. Pertanyaan kedua selanjutnya masih ada. Oke, satu lagi bang. Ya, silakan. Tapi habis ini jangan pergi ya, ditanya ulang. Tanya balik, Ya. silakan. Ya. Tentang Allah tadi itu bang, kalau memang kita nggak bisa menggambarkan atau bisa menjadikannya suatu Tuhan kita atau Allah kita itu, maka yang nggak bisa kita inilah kurang jelas. Jadi tolong sedetailnya kalau sepemahaman dari
Muslim mengenai Allah itu bagaimana sih dia gitu. Oke Bang. Oke, saya jawab. Maka kita akan mengenal Allah. Tentang Allah itu, apakah Allah itu ada? Tentu ada. Siapakah Allah itu? Jawabannya Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam. Apakah dia maha kuasa? Iya. Mana dalilnya? Innahu atau innallaha ala kulli syai'in qadir. Apakah dia maha melihat, maha mendengar, maha mengetahui? Betul. Apakah dia maha pengasih, maha penyayang? Betul. Itu semua dalilnya ada. Saya sebutkan satu-satu nanti kelamaan. Itu semua dalilnya ada. Dan Allah tadi yang menciptakan segala sesuatu. Kan gitu. Kenapa tadi saya mengatakan menciptakan Yesus? Oke. Anda apakah percaya sama Bible? Kalau Anda percaya sama Bible, Anda mestinya percaya kalau Yesus itu adalah ciptaan Allah. Di mana buktinya? Wahyu 3 nomor 14. Inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Di situ Yesus mengaku kalau dirinya ciptaan Allah. Pertanyaan saya, apakah teman-teman Kristen ini percaya kalau Yesus itu ciptaan Allah? Nah, ini yang repot. Mau bagaimana kita membahas begitu jauh tentang Sang Pencipta yang Maha Kuasa alam semesta yang luas ini aja, belum sampai manusia memikirkannya, mau memikirkan tentang esensi Tuhan. Sementara Anda sendiri masih menuhankan anak orang yang pernah dikandung di dalam rahim selama 9 bulan, lalu dia tumbuh besar digendong oleh ibunya. Itu selama masih Anda tuhankan, maka sulit bagi Anda untuk menerima kebenaran yang sejati. Oke, cukup. Boleh Anda ditanya balik bro, terserah lu mau jawab apa, nggak usah disanggah. Boleh? Sanggah dulu Bang, sanggah dulu Bang. Boleh saya sanggah dulu jawabannya. Oh ya, silakan disanggah dulu. Oke. Kalau misalnya Bang Alif, kalau misalnya Tuhan, maksudnya Allah itu bisa maha mendengar, maha melihat, atau maha berkuasa, ya, buktikan atau bisa nggak dia berbicara kepada manusia? Oke, sudah pertanyaannya? Oke, ya? Musik siapa ya? Oke. Ya. Ada suara musik siapa ya? Musik siapa ya? Ya. Ada suara musik siapa ya? Musik siapa ya? Hostnya itu doubling. Halo, Pak Ismail, pertanyaannya sudah diulang lagi. Levandi doubling. Saya mute dari tadi nih, saya mute. Halo Pak Is. Ya, udah aman. Diulang. Ya. Pertanyaannya diulang Pak Is. Oh iya, kalau misalnya Abang